Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi SPDI, salah satu guru fikih di MTS Negeri 4 Kota Palu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hari ini 18 Juli 2022 saya akan melaksanakan kegiatan praktek uji kinerja secara luring di kelas 8 dengan submateri ketentuan makanan dan minuman yang haram. Untuk itu, selamat menyaksikan. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita kembali dalam pelajaran fikih. Namun sebelum kita mulai menggunakan pada pagi kali ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa belajar. Pada anak Cynthia kami silakan. Oke, terima kasih kepada anak-anak Cynthia yang sudah memimpin doa pada pagi ini. Mudah-mudahan aktivitas belajar kita insya Allah senantiasa dalam keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya Bapak akan periksa kalian ya, siapa-siapa yang hadir pada pagi hari ini. Jadi Bapak akan absen dulu ya. Andi Marti, Wira Purwajana, Cynthia, Nur Alisha Indah Putri. Oke, anak-anak sekalian, apakah pada pagi hari ini kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Oke, ada tidak di antara kalian yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya tentang makanan dan minuman yang halal? Apa itu makanan dan minuman yang halal? Oke, Cynthia. Apa itu? Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat. Oke, betul sekali. Jadi makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan ya. Jadi diperbolehkan untuk dimakan sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam. Oke, berikan aplaus kepada teman kalian. Selanjutnya, Bapak ingin tanya lagi, kira-kira apa saja kriteria yang harus dipenuhi dari makanan dan minuman yang halal? Ada berapa? Ada dua. Ya, yaitu halal dan baik ya. Halal diperbolehkan dan baik itu adalah makanannya harus bergizi atau menyehatkan, gitu ya. Oke, anak-anak sekalian, semua paham ya tentang materi makanan dan minuman yang halal yang sudah kalian terima sebelumnya. Kali ini kita akan tetap membahas materi tentang makanan dan minuman. Akan tetapi kali ini kita akan masuk materi tentang makanan dan minuman yang haram ya. Kalau kemarin kita sudah masuk pada materi makanan dan minuman yang halal, selanjutnya hari ini kita akan membahas materi tentang makanan dan minuman yang haram. Apa itu yang haram? Apa yang haram? Yang dilarang ya, berarti yang dilarang tidak boleh dilakukan ya.
Oke, kira-kira setelah kalian mempelajari tentang materi ini, tentang makanan dan minuman yang halal, kira-kira manfaat apa yang bisa kita ambil dari materi ini? Kira-kira apa manfaatnya? Setelah kalian pelajari materi ini, apa kira-kira manfaat yang bisa didapatkan? Ya, tentunya kita bisa menghindari, makanan dan minuman yang haram. Artinya kita bisa mengetahui apa semua itu jenis-jenis makanan yang haram, sehingga dari situ kita bisa menghindarkan diri kita ya untuk mengkonsumsi barang-barang yang dilarang atau makanan dan minuman yang dilarang dalam hukum Islam. Oke, paham anak-anakku sekalian? Oke. Adapun tujuan pelajaran kita yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyebutkan tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang haram, ya. Dan yang ketiga, kalian bisa menyebutkan dampak yang ditimbulkan daripada mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, ya. Oke. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini adalah menganalisis tentang ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman, ya. Jadi selanjutnya kalian perhatikan slide yang akan Bapak tampilkan tentang materi kita pada pagi hari ini. Oke, sekarang bisa kalian perhatikan amati gambar yang tampilan slide PowerPoint yang akan Bapak tampilkan. Di sini judulnya adalah tentang ketentuan makanan dan minuman yang haram. Ya. Sekarang silakan kalian amati gambar di papan di depan ini tentang materi kita, yaitu makanan dan minuman yang haram. Apa itu makanan dan minuman yang haram? Perhatikan. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi dalam syariat Islam, ya, karena dapat mendatangkan penyakit atau membahayakan kesehatan. Artinya bahwa makanan yang haram itu berarti makanan yang tidak diperbolehkan atau dilarang secara hukum, ya, tidak boleh dikonsumsi, ya. Nah, makanan atau minuman yang haram ini adalah kebalikan dari makanan dan minuman yang halal. Berikut, oke, tampilan slide berikut tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Perhatikan di sini tentang jenis makanan dan minuman yang haram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah haram lidzatihi. Apa itu haram lidzatihi? Adalah makanan yang diharamkan dari segi zatnya. Artinya makanan dan minuman tersebut sudah dilarang secara hukum Islam. Artinya sudah disebutkan dilarang baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Jadi di antara makanan yang diharamkan secara lidzatihi adalah pertama adalah babi, itu jelas disebutkan di dalam Al-Quran dilarang. Kemudian darah, kemudian khamar, ya. Apa itu khamar? Minuman yang memabukkan, ya. Ini haram secara lidzatihi, ya. Nah, yang kedua haram secara lighairihi, ya. Haram secara lighairihi. Apa itu haram secara lighairihi? Maksudnya adalah bahwa makanan yang haram karena benar, ya, artinya ada sebab, ya, ada sebab yang menyebabkan makanan tersebut sehingga menjadi haram. Semangat, ya. Jadi ada yang menyebabkan makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Jadi ini masuk dalam kategori haram secara lighairihi. Misalnya apa? Yang pertama bangkai. Yang kedua, semua makanan yang halal yang tercampur najis. Jadi kalau ada makanan kemudian bercampur dengan benda-benda yang terkena najis, maka tidak boleh dikonsumsi. Karena dampaknya apa? Bisa menimbulkan penyakit, ya. Bisa menimbulkan penyakit atau mengganggu kesehatan tubuh, ya. Kemudian yang ketiga adalah makanan
mencuri apa lagi? Berjudi, ya. Itu didapatkan secara tarik yang baik, ya. Mencuri, merampok, termasuk berjudi, ya. Termasuk berjudi adalah sesuatu yang diharamkan, ya. Diharamkan karena didapatkan secara haram, ya, yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Sebelumnya Bapak ingin tanya, di sini kan ada tentang bangkai tadi. Bangkai diharamkan karena disebabkan oleh sesuatu yang menyebabkan dia mati, sempat disembelih. Tapi ada bangkai yang dihalalkan, yang tidak. Bangkai yang dihalalkan. Yang kedua, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, ya. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi jenis dua bangkai boleh dikonsumsi. Tapi di sini Pak, oke, ada yang ditanyakan tentang materi kita kali ini tentang makanan dan minuman yang haram. Semua paham? Jadi ada dua tadi, ya, dua pembagiannya. Jadi haram secara nilai dan haram secara nilai. Oke. Selanjutnya tentang minuman yang haram, ya. Apa saja yang masuk dalam minuman yang haram, ya. Tadi makanan, sekarang minuman. Yang pertama tadi kan yang termasuk dalam kategori minuman yang dilarang, ya, yang dilarang untuk diminum atau haram. Yang pertama adalah setiap minuman yang memabukkan, ya. Apa semua kira-kira jenis minuman yang memabukkan? Yang kita tahu, miras, minuman keras, sama, itu bahasa arak, ya, bahasa gaulnya. Jadi, ya, jadi semua jenis minuman yang ada kadar alkoholnya maka itu diharamkan, ya, karena bisa menimbulkan sesuatu yang memabukkan dan bisa membahayakan jiwa, ya, kesehatan. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda yang najis atau terkena najis. Maksudnya begini, misalnya kita minum, tiba-tiba ada najis, misalnya minum teh kan dihalalkan, tapi tiba-tiba belum sempat kita minum, cicak buang kotoran, jatuhnya pas di dalam air. Nah, makanya ketika minum dilihat dulu minumannya, boleh diminum atau tidak? Ya, kalau minumannya bersih, tidak ada kotoran yang jatuh, maka boleh diminum. Tapi kalau ada benda yang najis jatuh, maka tidak boleh diminum. Nah, oke, silakan apa yang Cynthia silakan ditanyakan. Kalau misalnya dalam minuman atau makanan apakah jadi haram? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke, ada yang bisa jawab tidak? Yazid bisa jawab? Jika misalnya ada makanan atau minuman yang tiba-tiba semut jatuh di dalamnya, apakah boleh dimakan atau tidak? Ada yang bisa jawab? Yang bisa bantu jawab? Boleh. Hah? Boleh. Kalau menurut Yazid bagaimana? Karena tidak najis. Dan najis. Oke, betul sekali, ya. Oke, Bapak tambahkan, berikan aplaus kepada teman-teman saya. Oke. Jadi di sini Bapak tambahkan, jadi kalau dia kejatuhan semut, maka makanan atau minuman tersebut tidak najis. Jadi masih boleh dikonsumsi karena semut adalah binatang yang bukan kategori binatang yang najis, ya. Yang berikut minuman yang tidak boleh dikonsumsi diminum adalah didapat dengan cara yang batil, sama dengan cara tadi, ya. Walaupun sekalipun minumannya halal, tapi kalau cara mendapatkannya, cara memperolehnya itu tidak dibenarkan secara hukum Islam, maka haram untuk diminum atau dikonsumsi, ya. Haram dan didapatkan dengan cara mencuri, merampok, memalak dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh, karena ada sebabnya itu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian minuman yang berasal dari darah, ya, karena ada tradisi budaya di masyarakat, ada yang biasa memasak darah, bahkan meminum darahnya sebagai simbol. Nah, tapi dalam hukum Islam itu dilarang, tidak boleh meminum ataupun memakan yang namanya darah, karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran.
darah termasuk sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi, ya, paham? Ya. Kemudian yang berikut adalah mengandung zat yang diharamkan atau termasuk di dalamnya adalah psikotropika, ya. Apa itu psikotropika? Obat-obat terlarang, ya. Minuman apa? Misalnya obat terlarang kita campurkan di minuman, maka itu jadi haram, ya. Terus narkoba, sabu-sabu, ya. Masuk sabu-sabu itu sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam. Oke, kemudian yang berikut perhatikan ya, mati karena mati kabarnya, bahayanya, ya. Sehingga ada beberapa bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, ya. Artinya berdampak pada diri kita, ya. Dampaknya pada diri kita ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, ya. Oke. Yang pertama, perhatikan di sini, amal ibadah kita tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Alasannya kenapa Allah tidak kabulkan doa? Kenapa amal ibadahnya sesuatu yang diterima? Alasannya kenapa? Karena ada sesuatu yang haram yang kita konsumsi, ya, yang itu menyebabkan doa kita tertolak. Allah tidak jawab doa kita. Makanya jangan kita bersujud kepada Allah. Kita tanyakan kepada diri kita. Jika doa kita tidak terkabulkan, kira-kira mungkin ada sesuatu yang kita lakukan yang Allah tidak suka. Atau misalnya kita memakan makanan yang dilarang, yang haram. Nah, kalau ada sesuatu yang haram, maka salah satu dampaknya adalah Allah tidak akan mengabulkan doa kita, ya. Ketika kita memohon, Allah tidak terima doa kita. Kemudian yang berikutnya adalah menyebabkan berbagai penyakit psikologis. Misalnya apa? Gangguan jiwa, ya. Gangguan jiwa. Misalnya perhatikan, gangguan jiwa, ya. Gangguan jiwa. Kemudian daya ingat sudah berkurang. Kemudian gangguan mental, daya pikir, itu semuanya berkurang. Dampak dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, ya. Kemudian mengganggu kesehatan tubuh, jadi berdampak pada kesehatan tubuh, ya. Banyak penyakit yang ditimbulkan karena kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, ya. Dia yang terakhir adalah menjadikan orang lupa mengingat Allah, ya. Artinya seseorang akan jauh dari Allah, ya. Kalau sudah kotor jiwa, maka akan berat hatinya untuk melakukan sesuatu yang baik, ya. Paham? Paham? Bapak bagi kelompok dulu, nanti akan Bapak bagikan setiap kelompok itu mengerjakan LKPD, aplikasi LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian coba diskusikan, kalian kerjakan, ya. Nanti setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi dari tugas LKPD yang Bapak bagikan kepada kalian. Siap untuk dikerjakan? Nah, oke. Sekarang kita akan bagi kelompok, ya. Oke, anak-anak, sekarang di sini sudah ada LKPD yang akan Bapak bagikan dan sudah dibagi kelompoknya. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 kelompok. Jadi dari LKPD yang nanti kalian kerjakan, Bapak minta kalian diskusikan, dikerjakan secara sama-sama. Masing-masing kelompok mengerjakan secara kelompok. Nanti di sini setelah selesai mengerjakan, tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan di depan tugas LKPD yang sudah dikerjakan. Paham? Oke, sekarang Bapak akan bagi, ya. Oke, selanjutnya tugas LKPD-nya silakan kalian diskusikan di antara kelompok kalian masing-masing, dikerjakan. Nanti diperhatikan apa saja tuntutan tugasnya di dalam, ya, sesuai materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang ketentuan makanan dan minuman yang
mengerjakan. Nanti setelah itu kalau sudah selesai dipresentasikan ya, nanti tiap kelompok punya orang ya. Akan masing-masing kelompok mempresentasikan dari hasil diskusi tugas LKPD yang sudah kalian kerjakan. Dimulai dari kelompok 1. Jangan lupa beri salam, kemudian perkenalkan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD, yaitu gambar 1 dengan gambar 5. Gambar ke-1, sub kelelawar kalah karena kelelawar adalah hewan bertaring. Gambar ke-5, Yang lain menyuruh. halal, cero dibuat dari bahan yang halal dan bergizi, tidak menyebabkan penyakit. Oke, terima kasih. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan ya, diwakili oleh Yasin. Beri salam, kemudian ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD yang gambar 2. Jus buah adalah yang termasuk halal. Manfaat jus buah adalah melancarkan sistem pencernaan, karena nutrisi yang terkandung di jus mudah diserap oleh tubuh. Dan yang nomor 3, babi merupakan salah satu hewan yang diharamkan untuk dimakan karena dianggap najis. Sekian. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan makanan dan minuman halal dan haram. Gambar 3 dan 5. Mengapa kami memilih gambar 3 dan 5? Karena terdapat makanan dan minuman halal dan haram. Bagian yang nomor 3, babi diharapkan karena terdapat kandungan di dalamnya tidak mengandung gizi yang tinggi. Kemudian gambar 5, minuman ini adalah minuman sejenis yang Oke, berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, selanjutnya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas LKPD yang ada di dalam dan gambar yang kelima karena ikan adalah salah satu bangsa yang diperbolehkan untuk dimakan. Sekian dari kami. Oke, selanjutnya silakan masing-masing kelompok bertanya kepada kelompok lain terkait dengan tugas LKPD yang sudah kalian kerjakan pada masing-masing kelompok kalian. Silakan dimulai dari kelompok berapa dulu? Oke, silakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi
Saya dari kelompok 3 mau menanyakan perihal gambar nomor 1 kepada kelompok 1, yaitu gambar kelelawar. Saya ingin bertanya, mengapa kelelawar diharapkan oleh agama Islam? Oke, bagus. Oke, berikan nafas kepada teman kelompok kalian yang bertanya. Selanjutnya, mungkin kami persilakan kepada kelompok 1 untuk menjelaskan kenapa kelelawar itu diharamkan dalam Islam ya, alasannya kenapa. Jadi silakan kepada kelompok 1 untuk menjawab. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kami kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Itu karena sub kelelawar yaitu mempunyai taring dan menggigitkan dan mempunyai cacat sehingga dilarang untuk dikonsumsi. Oke, berikan nafas kepada kelompok 1. Jadi Bapak katakan, jadi kenapa kelelawar itu diharamkan? Karena dia masuk dalam kategori jenis hewan yang menjijikan, ya, yang hewan menjijikan. Dan juga hewan tersebut dia memiliki taring, ya. Hewan yang memiliki gigi taring itu diharamkan juga. Kemudian dia punya kuku tajam. Dalam hadis Nabi, salah satu jenis hewan yang diharamkan itu adalah bila mana hewan tersebut memiliki taring, kuku tajam dan menjijikan, itu diharamkan. Ya. Oke. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 4 untuk bertanya kepada kelompok 2. Disilakan. Berdiri. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin menanyakan kepada kelompok 2 tentang gambar nomor 2. Kenapa jus buah diharamkan? Kira-kira apa manfaatnya? Oke, sekarang silakan kepada kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Buah tidak diharamkan karena itu minuman yang tidak memabukkan dan banyak mengandung manfaat. Dan jus buah itu tidak diharamkan untuk dikonsumsi dalam Al-Quran dan hadis. Ya, sekian. Oke, berikan nafas kepada kelompok 2. Bapak tambahkan kenapa jenis semacam jus buah itu tidak diharamkan, itu halal karena memang buah-buahan itu masuk dalam kategori makanan yang dihalalkan, ya. Nah, kenapa jus buah halal? Karena memang memberikan banyak manfaat, ya, terutama bagi kesehatan tubuh, ya. Jus buah juga mengandung gizi yang banyak, ya, mengandung vitamin, sehingga banyak manfaat dari jus buah yang memberikan maslahat atau manfaat kepada kesehatan tubuh manusia. Oke, sekarang silakan hasil diskusinya dikumpul, masing-masing ketua kelompok mengumpulkan hasil diskusinya dan kembali kursinya diatur kembali, ya. Oke, silakan dikumpul. Silakan kembali. Sekarang kita akan simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang makanan dan minuman yang haram, ya. Apa itu tadi makanan dan minuman yang haram? Apa? Makanan dan minuman yang
ya, karena akan mendatangkan udara, ya, terutama bagi kesehatan tubuh, ya. Kemudian ada berapa pembagian dari makanan dan minuman yang haram? Ada dua. Yang pertama haram secara lidzatihi, yang kedua haram secara lidzatihi, ya. Lidzatihi haram karena zatnya, artinya sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Sedangkan haram secara lidzatihi adalah haram karena ada sebab. Ada sebab musabab, ya, sebab musabab yang menyebabkan makanan atau minuman tersebut haram, ya. Jadi seperti itu. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, di sini ada tugas evaluasi. Nanti akan membagikan. Jadi menjadi waktu kita, tolong kalian kerjakan, kalian baca baik-baik soalnya, cermati, pahami soalnya, jelas soalnya ini berkaitan dengan materi kita tentang ketentuan makanan dan minuman yang haram. Jadi Bapak bagi dan silakan kalian kerjakan, ya. Oke, silakan kalian kerjakan tugas evaluasinya. Tulis nama, kemudian kelas. Tentang soalnya silakan ditanyakan. Kalau sudah jelas silakan dikerjakan. Oke, anak-anak sekalian sudah selesai mengerjakan tugas evaluasinya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Ya, harus kembali ke meetingnya masing-masing tadi. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, jadi Bapak titip tugas, silakan kalian kerjakan tugas di halaman 35. Di situ tentang materi tentang ketentuan makanan dan minuman yang haram. Oke, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang hewan yang halal dan haram, ya. Jadi nanti kita akan masuk pada materi itu tentang hewan yang halal dan haram, ya. Oke, akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.